Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan mohon maaf, 2 hari kemarin kita off karena memang ada surat internal dari provinsi kami bahwa kami harus menyelesaikan keterkaitan dengan upload APBDes ke Monef Dana Desa. Jadi ketika kita belum difasilitasi tentang ilmu, tapi ternyata sudah ada permintaan, berarti kita harus melaksanakan dengan profesional dan kita akhirnya juga otodidak belajar sendiri, tidak tahu benar tidaknya, tapi yang jelas banyak forum pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk kita mengupdate dan mengupgrade kemampuan. Jadi tetap bersama kami teman-teman, khususnya untuk topik sore hari ini kita akan membahas topik yang memang benar-benar saat ini sedang dilaksanakan oleh teman-teman pendamping desa TPP khususnya. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama untuk mendengarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Kang Iman keterkaitan dengan mengupload APBDes tahun 2023 ke aplikasi Monef Dana Desa. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan kepada teman-teman, menarik tadi ada percakapan di grup yang membahas keterkaitan dengan PPKD atau pelaksana dari pengelolaan keuangan desa. Menariknya adalah ketika siapakah yang menjadi pelaksana atau kaurkasi, siapakah yang menjadi pelaksana dari kegiatan bidang 5 atau bidang tak terduga. Jadi kalau teman-teman mencermati yang ada di Permendagri 20 tahun 2018, maka teman-teman akan bisa menyimpulkan bahwa intinya kaurkasi yang menjadi pelaksana dari pengelolaan keuangan desa itu sudah diatur dalam Permendagri 20. Untuk bidang keadaan mendesak atau bidang 5 itu kalau di hasil dari pemahaman dan yang ada di kecamatan kami, kabupaten kami itu masuk dalam pengelolaan keuangan desa oleh Kasih Kesra. Jadi siapa yang melaksanakan adalah Kasih Kesra. Kemudian apa perannya Kasih Kesra itu juga sudah ada dalam Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya di pasal 6. Teman-teman nanti bisa membacanya di pasal 6 bagaimana kaur kasih sampai menerima mengajukan SPP sampai melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPP yang diajukan. Jadi tadi memang ada percakapan menarik, tapi ya mari nanti kita bahas bersama keterkaitan dengan ini. Tapi yang jelas yang perlu dipahami bahwa kaur kasih itu di-SK-kan oleh Kades. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Kades itu juga sudah sesuai dengan regulasi kalau kita bisa mencermati. Baik teman-teman, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa yang saat ini sudah bergabung dengan kita, yang akan memberikan pengalaman ilmunya ketika melakukan upload, kemudian ketika melakukan verifikasi dari hasil submit yang sudah dilaksanakan oleh PLD. Beliau adalah Kang Imanuddin, TPP dari Kecamatan Batu Raden. Selamat sore Kang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Iman, luar biasa pengalamannya apa tadi ketika mendampingi Pak Kapten BPI dalam mengisi materi bincang ruang cakap ya programnya baru dari BPI. Bagi pengalamannya dong. Kalau saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bareng-bareng dengan beliau dalam hal ada sebuah materi keilmuan yang sama-sama itu dibutuhkan oleh negara, oleh para pendamping juga desa, dan juga terima kasih Desa Institut yang telah memfasilitasi sehingga dalam sesi ruang cakap sesi desa itu memang hal yang sangat menarik dan sangat edukatif, dan tidak ada hal lain, semuanya berangkat dari keikhlasan dan ilmu yang menjadi dasar semuanya itu bisa terjadi.
Iya, Kang Iman, selama 1 jam ke depan kita akan mengkolaborasikan di forum ini antara teori yang sudah disampaikan selama 3 hari di ruang cakapnya SDGs dengan pengalaman yang sudah Kang Iman dapatkan ketika memfasilitasi dan mendampingi desa. Sudah siap, Kang? Sudah. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu desa dan terima kasih Mbak Tias. Saya secara pribadi kesempatan untuk saling berbagi dan saling menjadi komunitas pembelajar di satu desa, dan selamat bergabung di Zoom ataupun di YouTube. Kali ini nanti saya semuanya serahkan kepada Mbak Tias tentang materi yang telah saya berikan. Saya izin bahwa kita sudah mengetahui betul itu bahwa APBDes itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita gitu ya, khususnya pemerintah desa. Itu adalah data pendapatan dan belanja itu untuk dipublik, untuk dipublish gitu ya, dan menjadi sebuah monitor baik dari tingkat yang paling atas yaitu di internal Kemendes gitu ya, terus nanti sampai dengan jajarannya melalui Manas, DAPM provinsi, DAPM kabupaten, terus sampai ke tingkatan PD dan PRD, dan semuanya yang satu adalah menguatkan data desa itu menjadi hal yang valid, dan tentunya kita bersama untuk menguatkan desa gitu ya. Dan saya minta izin Mbak Tias, saya sharekan materi yang saya siapkan. Oke. Ini kalau saya yang simpel-simpel aja gitu ya. Ini adalah bagaimana APBD 2023 akan diunggah, diinput dalam sebuah format multimedia. Tentunya tidak ada hal lain, kita sebagai TBP harus paham betul gitu ya, teknik seperti apa, teori seperti apa. Maka sesi di pertama adalah kita berkumpul satu tim TPP-nya gitu ya, di tingkat minimal itu di tingkat kecamatan gitu ya. Selanjutnya, setelah kita memahami benar isinya dan aturannya, dan kemarin terima kasih setelah terakhir tadi 3 hari berturut-turut, dari mulai hari pertama kita dijelaskan sistem engine-nya oleh beliau Pak Ibnu, terus dicobakan, terus hari kedua dan hari ketiga, besok ada hari yang keempat sampai dengan ke-18. Ini adalah bagaimana sih input data APBDes MPD. Ini saya buat sederhana, tidak usah tulisannya kayak gini, enggak. Yang penting isinya aja. Insya Allah mau bisa mewakili. Yang pertama adalah siapkan data pendapatan dan belanja desa. Yang kedua, data APBDes kita ngambil dari mana? Dari Siskudes. Nah, bagaimana kalau desa sampai saat ini bulan Maret Siskudes-nya belum selesai, ya kita selesaikan yang pertama. Yang kedua adalah pastikan data-data yang akan dipergunakan dalam Monef dana desa itu betul, itu benar, itu valid gitu. Jangan sampai data sudah oke, udah naik, udah di-approve, tiba-tiba ada sebuah perubahan. Nah, perubahannya itu pendamping tidak tahu. Nah, nanti akan repot juga gitu ya dalam proses monitoring desa. Maka sesuai dengan tata aturan di Permendagri 20 tahun 2018 dan juga ditentukan dengan Perbup, bahwa dalam tata kelola keuangan desa itu sudah menggunakan Siskudes. Untuk Siskudes tahun 2003 itu menggunakan versi 2.0.3. Nah, yang ketiga adalah nanti kita pilih menu laporan. Ya. Seperti apa nanti saya jelaskan di dalam berikutnya. Yang ketiga adalah pilih menu laporan, nanti klik submenu penganggaran. Yang keempat adalah pilih submenu ringkasan APBD 1B per sumber dana. 5 nanti kita pilih cetak klik. 6 adalah unduh file ringkasan APBD-nya per sumber dana untuk yang
Untuk yang lainnya juga, tadi misalnya dari PAD, nanti DDS, BPP, BPK, PHP, DLL, SPD, swadaya. Terus yang kelima, kita sudah oke, kita buka di websitenya MonefDD, yaitu monefdd.id. Terakhir adalah input user untuk nama dan password. Ini yang bisa masuk adalah para PRD, PD, TAPM, baik provinsi atau kabupaten, sampai di mana terakhir adalah pilih menu APBDes. Nah, terus ini yang bisa saya tampilkan. Ini adalah jangan sampai kita tidak paham bahwa yang diambil adalah ini ya. Kalau di Sisdikbudesnya itu 1C ya, 1C-nya laporan anggaran. Nanti kita lihat di perdesnya, itu ada perdes, ada perkades. Nah, itu yang C-nya yang kita unduh. Nah, di sini kita harus meyakini bahwa inilah APBDes yang akan menjadi bahan data kita. Kenapa? Kalau sudah keluar seperti ini, ada nomor gitu ya, ada tahun, itu berarti sudah selesai. Apalagi ditambah sudah melaporkan hard copy ataupun soft copy-nya baik kepada kecamatan ataupun kepada DPMD atau Disos Permades Kabupaten. Kenapa? Ini adalah menjadi persyaratan ya. Persyaratan bagi pencairan dana desa tahap 1. Jadi kalau tahap 1-nya itu belum tersalurkan, ada kemungkinan persyaratan APBDes-nya belum terselesaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penjabarannya ini adalah satu, pendapatan. Yang kedua adalah belanja, yang terakhir adalah pembiayaan. Kenapa? 3 hal inilah yang akan menjadi kunci bagi pelaksanaan Monef dana desa terhadap APBDes. Terus selanjutnya, bagaimana kalau itu sudah didapatkan, maka tentunya kita harus memulai gitu ya. Data-data tadi itu kan ngacak gitu kan, ada yang PAD, ada yang ADD, ada DDS, ada yang satu kegiatannya itu ada 2 sumber, ada yang 3 sumber. Nah, supaya kita mengetahui persis kegiatan-kegiatan bersumber dari mana. Karena sebagaimana yang kita ketahui oleh beliau Pak Ibnu, apabila ada satu kegiatan, ada 2 sumber atau lebih dari 2, mungkin 3, itu harus dipecah volume berapa rupiah yang untuk masing-masing sumber dananya, walaupun kegiatannya sama. Nah, caranya adalah tadi saya jelaskan, ini ada di menu perencanaan dan penganggaran tuh ya, nanti yang ambil gitu ya. Di sini terlihat. Nah, ini di sini nanti kalau buka, nanti teman-teman Sambal Desa nanti diklik di yang saya tunjukkan di laporan gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman pendamping harus paham menu-menu semua dari parameter, data entry, laporan gitu ya, tools. Dan terakhir, nanti kalau diklik di laporan, nanti akan keluar seperti ini. Nah, teman-teman sahabat di Sambal Desa, itu adalah diambil yang hijau gitu ya. Ini yang ini hijau. Ini yang di 1B ya. Nah, kalau yang di 2 ini nggak usah. Nanti ini keluarnya adalah RAB rincian. Kalau yang di 1A ini keseluruhan. Yang dibutuhkan adalah ini. Karena ini adalah persumber dana, maka kalau nanti sudah masuk gitu ya, seperti ini kalau saya pakai artinya kecamatan gitu ya. Nah, nanti tinggal masukkan saja biasa gitu ya. Ini contoh ini misalnya saya contohkan Desa Kemutuk Lor. Aku pilih desa, terus nanti ini sumber dana, nanti diklik. Nah, klik itu nanti pilih seperti ini. Ini ada PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PHP, SPD, DLL. Ini kita harus hafal. Nggak boleh seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Kaban,
rekomendasi SDD 1-18 itu nggak usah dihafal, cukup sering dibuka berulang-ulang sehingga nanti kita akan mengingat. Nah, contoh ini adalah PAD. Nanti kalau udah dapatin PAD gitu ya, oke, terus nanti diklik di ini, klik cetak gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen menginginkan ADD, ya sama seperti itu. Nah, sehingga di lembar berikutnya, nah seperti ini. Kalau nanti sudah klik pilih, nanti cetak, nanti ada pilihan seperti ini. Kalau di saya, moga-moga semua rekan di Sambal Desa akan seperti itu nampaknya gitu. Karena ada beberapa mungkin laptopnya itu atau itu nggak memunculkan print to PDF gitu ya. Nah, nanti pilih aja print to PDF, nanti klik OK, nanti akan menghasilkan data seperti ini. Nah, oke ya. Nah, kalau sudah seperti itu per sumber dana, nanti tinggal kita masuk ke Monef Dana Desa, itu di http monef.dd.kementerian.go.id. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita persiapan langkah-langkah ini. Saya buka di awal bahwa langkah-langkah ini pertama adalah pilih submenu progres, cari nama desa, misalnya Kemutuklor gitu ya, ya ada desa yang ada di wilayah dampingannya lah gitu ya. Pilih di pojok gitu ya, pojok kanan ada 3 titik, nanti akan nampak menu cetak, posting APBDes, awal, ubah APBDes, posting APBD perubahan, riwayat data. Nanti langkah selanjutnya adalah pilih posting APBDes awal. Nah, nanti diklik, contoh, nanti akan kita nemu, itu ada template APBD 23, terus nanti tinggal diunduh, nah nanti tinggal diisikan data-data tadi yang kita dapatkan, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah terisi dengan benar, maka kembali lagi kita buka di websitenya Monef Dana Desa. Nanti perlu pilih menu APBDes, kita unggah Excel-nya, itu tunggu sampai selesai. Nah, seperti apa penampakannya seperti itu? Nah, seperti ini. Setelah teman-teman dan rekan-rekan pendamping lokal desa melihat seperti ini dan sangat bersyukur bagi kecamatan yang pendamping lokal desanya lengkap gitu ya. Kalau nggak lengkap itu ada yang kosong, otomatis pendamping desanya itu harus mengisi. Nanti yang approve adalah struktur di atas. Ini adalah contoh yang saya gitu ya, karena kebetulan PLD saya 01 gitu ya. Nah, di sini yang harus kita lakukan pada saat kita udah masuk gitu ya, kita pilih APBDes. Klik APBDes gitu ya. Ini ada rekapitulasi, ada progres, ada verifikasi. Yang harus kita pilih adalah di menu progres gitu ya. Di menu progres, apa sih yang harus kita temukan? Nanti di menu progres, nanti akan menemukan data-data seperti ini gitu ya. Ini ada template APBDes-nya, nanti tadi yang saya sampaikan itu harus diunggah, diunduh gitu ya. Nanti data seperti ini. Ini yang tadi saya sebutkan, nanti ada titiknya 3 gitu ya. Ini contoh desa Ketenger gitu ya. Nah, kita buka-buka sini. Nah, kalau sudah terisi semuanya, nanti di sini unggahan Excel-nya yang ini diunduh dan diisi, terus nanti diunggah, nanti akan nampak data seperti ini di pendapatan gitu ya. Selanjutnya, kalau sudah masuk gitu ya, kita jangan buru-buru untuk mensubmit. Maka proses berikutnya adalah cek hasil unggahan, yaitu 1 yang menjadi pengendali kita adalah jumlah pendapatan, yang B adalah jumlah belanja, 3 adalah surplus atau defisit, terakhir adalah pembiayaan.
lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Berikutnya, kalau sudah oke, kita masukkan gitu ya, kita mulai melangkah tahap ke-18, yaitu isikan data di menu jumlah belanja. Nah, di data di menu jumlah belanja itu ada pilihan-pilihan. Di sini ada isikan data-data di menu belanja, itu ada 3, yaitu PKTD, Sarpras non PKTD, non Sarpras, Permendes 8 2022, dan terakhir adalah mendukung SDG. Nah, ini yang harus kita kuasai, seperti tadi disampaikan oleh beliau Gus Irfan. Ini ada di SID, ya. Nah, karena apa? Kaitannya dengan mendukung SDGs desa. Contoh tadi yang disampaikan adalah misalnya pembayaran tamsil, siltap, itu tunjangan, itu adalah di mendukung capaian SDGs desa ke-18. Nah, terus di Permendes ya, itu adalah untuk bayar gaji. Nanti kita buka ke sana. Setelah semuanya terselesaikan gitu ya, tinggal oke, baru ke submit untuk diverifikasi. Nah, ini adalah dashboardnya. Kalau sudah masuk semua gitu ya, nanti ini yang harus dicek di sini. Kalau letaknya ini belum 0, berarti ada sesuatu yang salah. Ini kunci di sini. Jadi jangan sampai ini nggak 0. Sebelum melakukan pengisian di jumlah di jumlah belanja nanti apa aja isinya, ini diperhatikan ini dulu. Kalau ini sudah 0, maka kita yakin kita akan melangkah di jumlah belanja sama pembiayaan itu. Langkah selanjutnya adalah bila itu sudah betul 0, nolnya itu adalah harus sama dengan APBDes, ya. Jangan kita bermain di sistem, tapi kita harus ngikutin yang ada di APBDes. Nah, ini adalah pilihan-pilihan tadi yang di jumlah belanja, yaitu dashboardnya disebutkan adalah ada anggaran, ada sumber. Nah, ini dipastikan ini udah betul. Contoh, ini adalah di menu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ini harus dicek lagi gitu, jangan sampai ada bertukar, taunya ini bukan PAD, ini ADD, walaupun bisa misalnya nilai sama gitu ya. Terus ini adalah PKTD, Sarpras, non Sarpras untuk non PKTD. Nah, ini pun nanti ada isinya di klik sini, nanti di tanda panah ini nanti diklik gitu ya. Nah, terus ini Permendes 8 juga sama, di sini pilihan, untuk ini mendukung SDGs juga sama. Nah, ini menu-menu yang ada di PKTD non PKTD. Ini ada PKTD ekonomi produktif, PKTD infrastruktur produktif, Sarpras non PKTD, non Sarpras non PKTD. Berarti di menunya PKTD ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Ini kita tinggal memainkan saja, harus mempunyai pemahaman yang sama, dan kalau saya berpikirnya secara positif, ini mesti harus ada sebuah guidance yang jelas gitu ya. Ini PKTD ekonomi produktif, ini PKTD infrastruktur produktif, ini Sarpras non PKTD non. Kalau yang Sarpras non PKTD dan non Sarpras non PKTD ini mudah berarti ya. Tapi yang ini harus betul-betul mentornya gitu ya, harus memahamkan dengan baik. Jangan sampai asal klik, asal terisi, sehingga pada saat beliau Gus Menteri mau menggunakan datanya, saya pengen lihat PKTD ekonomi produktifnya total ada berapa triliun. Wah, ada, ternyata keluar datanya RT gitu. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh beliau Gus Irfan, tagging itu
mempengaruhi bagaimana sebuah keberhasilan perencanaan dari hasil analisisnya sampai ke outcome dan impact-nya. Begitu juga dengan di Permendes. Nah, seperti apa isinya di Permendes? Ini. Di Permendes itu nanti kita buka ya online-nya. Ini sekedar contoh aja. Ini ada pemulihan ekonomi nasional. Ada BUMDesa, desa wisata, usaha ekonomi produktif, program prioritas nasional. Program, jadi kita mulai hafal dengan ini. Terima kasih Pak Halim, kita ditujukan, oh ternyata program prioritas nasional itu ini. Jadi sehari-hari kita itu harus hafal lah, Pak, namanya program prioritas nasional. Oh, kenapa ini nggak boleh gitu? Ini boleh lah. Kita larinya ke sini, jangan sampai kita latah adalah yang penting mah desa itu maulah, yang penting desa ngepenakaken bahasa gitu, nggak boleh. Justru kehadiran kita adalah mengedukasi biar desa itu juga mengerti, oh ternyata ini yang harus kami eksekusi gitu. Jangan sampai ada sebuah dominasi antara yang didampingi dan pendamping. Selanjutnya, seperti apa sih menu yang ada di SDGs gitu ya. Ini ada 1 sampai 18. Nah, selanjutnya, kalau sudah terisi, itu sudah betul, maka yang harus kita isi adalah di pembiayaan. Pembiayaan pun sama, seperti ini, menunya sama gitu ya, nggak ada hal yang berbeda. Ini. Nah, kalau sudah terisi semuanya, tinggal kita cek sekali lagi untuk kebenarannya data-data. Terus selanjutnya adalah kita lakukan submit. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebelum ke sana. Saya tunjukkan untuk yang Excel-nya, Mbak Tia, nanti saya stopkan dulu. Ini adalah Excel yang sudah jadi. Ini adalah untuk desa Ketenger gitu ya. Ini adalah berasal dari tadi di Monef DD untuk menu progres APBDes. Jadi setelah kita kita unduh akan seperti ini. Tetapi ini yang kosong-kosong udah saya hapusi. Tapi yang kalau yang aslinya bisa nanti kita buka bentar ya. Untuk sambil menunggu hasil inputan yang yang saya unduh di menunya Excel. Karena ini baru ini saya unduh tadi di desa Ketenger gitu ya. Saya mohon izin untuk saya share screen kan. Nah, seperti ini Mbak Tia, datanya seperti ini yang tadi saya sampaikan. Contoh, saya ngambil yang dana desa.
Dilanjut dulu Mbak Tias, nanti saya bukakan yang bersumber dananya, ambil langsung di online-nya Skudes Mbak. Oke. Silakan Mbak, yang mau ditanyakan. Oke. Gimana Mbak Yensi? Jadi sekali lagi untuk apa ya istilahnya untuk keberhasilan untuk mengupload template yang sudah kita isikan sesuai dengan 1C-nya APBDes itu, maka kita harus mencermati kode-kode rekening yang memang sub kegiatan yang ada di sub bidangnya. Jadi bukan belanjanya. Artinya ketika satu sub bidang yang ada di APBDes itu ada belanja 2, maka tetap yang dijadikan satu adalah sub bidangnya pada rekeningnya. Baik. Oke. Oke, ini sudah jelas. Sebentar. Nah ini. Nah di sini, ini kan udah kebuka dashboardnya. Nanti di sini ada laporan. Ini ambil di penganggaran. Nah nanti untuk keseluruhan itu ngambilnya di sini yang 1C. Ini tinggal nama ya, kalau di admin kecamatan itu ada nama kecamatan atau juga ada desa. Nah tentunya di sini desa gitu. Itu yang saya tampilkan. Nah terus nanti ini kan tadi gabungan ya, kalau yang di sini ini kan contohnya aku lihat ya hasilnya. Nah ini kan seperti ini. Nah ini gabungan. Ini kalau ya. aku kemarin 1C ini kalau kita unduh dari Siskudes kan bentuknya PDF. Kemudian kita apa istilahnya kita pindah ke Excel. Jadi kita hanya copy paste tapi yang poin-poin tebel-tebel itu saja. Iya, betul Mbak Tias. Ya, oke. Nah, ini seperti ini. Nah, kita kan nggak tahu pecahannya itu seperti apa. Sehingga saya sarankan kepada menti saya ngambil di sini ringkasan APBD 1B per sumber dana supaya kita mengetahui PAD-nya itu nilainya berapa. Contoh di sini PAD. Nah, tapi jangan diklik anggaran perubahan ya, karena ini masih induk. Ini PAD. Nah, ini kan ketemu kan? Ternyata yang tadi gabungan ada 3 sumber. Nanti ini yang 1101 namanya sama. Oh ternyata PAD-nya hanya 9.149.304 rupiah. Begitu juga untuk sumber dana yang lainnya untuk kegiatan di belanja desa selanjutnya. Begitu dulu Mbak Tias, tidak saya uraikan dan mohon maaf apabila ada sebuah kekurangan karena ini adalah kita basisnya di Skudes dan kami mohon bagi rekan-rekan yang mendampingi desa belum selesai APBD-nya sampai ke Siskudes, mohon ini menjadi catatan ke depan jangan sampai terlambat gitu ya, karena sesuatunya misal gitu ini belum keluar bantunya kan boleh pakai bantu yang lama dulu gitu. Lagian juga nggak jarang kan namanya bantuan itu turun di awal-awal Februari gitu, biasanya kan juga di akhir semester kedua gitu kan. Nah nanti kalau udah benar tinggal ada 2 jawabannya, dilakukan perubahan di Perkades, perubahan APBD sebelum perubahan atau nanti di APBD perubahan. Kok ternyata di perubahan itu belum jelas lagi, ya nanti dilakukan pembuatan Perkades pejabat setelah perubahan. Seperti itu. Jadi mulailah kita itu mentransfer sebuah inovasi, sebuah politik pemberdayaan sesuai dengan regulasi tanpa kita menuntut hal yang menyalahi. Begitu Mbak Yes. Iya, luar biasa teman-teman. Jadi informasi bagi teman-teman yang merasa di jalur aman, zona nyaman, punya tim yang mungkin di atasnya bisa mengcover dirinya, maka ini bisa artinya bisa lewat. Siapa yang repot? Ya semua satu tim, bahkan bendera kementerian repot. Ketika Bapak Menteri ingin melaporkan hasil pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun tertentu, maka
melihat Monefnya tidak ada, hanya beberapa desa yang mengupload karena memang hanya beberapa BLD yang melakukan submit dan PD yang melakukan verifikasi, dan itu akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Luar biasa Kang Iman, ilmunya sore hari ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, sangat bermanfaat. Jadi ketika kita melakukan melakukan proses tugas kita, kemudian ada kendala, hari ini ada ilmu yang bisa menyelesaikan kendala-kendala yang kita hadapi. Terima kasih banyak Kang Iman, kita punya apa istilahnya kalender lagi. Nanti setelah kita mengupload APBDes kan otomatis desa akan melaksanakan proses pelaksanaan kegiatan. Pasti ada serapan dana desa. Nanti kita ilmunya Kang Iman lagi untuk menginput realisasi kegiatan yang ada di sini di Monef Dana Desa. Sehat selalu Kang Iman. Closing statement untuk sore hari ini. Terima kasih Mbak Kes atas kesempatan waktu dan teman dia buat saya. Hanya satu, kita dampingi desa dengan cara edukasi dan fasilitasi. Terima kasih. Luar biasa, edukasi dan fasilitasi. Terima kasih banyak Kang Iman. Tetap teman-teman, ilmu saja tidak cukup. Harus ada niat, tak action seperti yang dilaksanakan oleh Kang Iman. Teori yang bekal teori yang kita miliki tanpa ada langkah nyata untuk kita mengimplementasi dalam memfasilitasi desa, maka semuanya akan mau. Terima kasih banyak Kang Iman, Mbak Yensi, terima kasih banyak teman-teman yang ada di forum Sambal Desa maupun di YouTube, terima kasih banyak. Tetap ikuti pembelajaran kami di YouTube dan Zoom-nya Sambal Desa. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kang Iman, saya dapat japri, keren narasumbernya langsung mengena. Tetap sehat Kang Iman, kita tunggu lagi sharing ilmunya untuk minggu depan. Baik, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara dan tak bosan saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.